Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dijauhkan dari malapetaka atau dari balahi, dilebarkan rezekinya, sehatkan lahir batinnya, dan selalu dalam ada kesuksesan kawan-kawan semua. Sedikit sekedik deh. Mohon. Tadi dilihat kan faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya nih. Selain lumut, tadi disebutkan nutrisi. Nah, selain dari dua itu yang mempengaruhi faktor tumbuhnya tidak sama itu apa di mana? Nah, betul. Asalnya segini, Kang. Nah, ini dari tokonya ke 1 meter. Mana kita roti bakar tadi candakan ukuran. Ini ukurannya ada yang 2 cm, ada yang 1,5 cm, tapi saya masih secukupnya. Wios bengkung nya. Wios diajar mah bade asal ulah bengkung teuing we, Kang. Asal bengkung hak. Pep. Ya, cukup. Dakota ini. Pakai Dakota. Sayuran Dakota. Sama kan seperti halnya di pertanian di polybag atau di tanah, sama aja benihnya mah gitu. Terus mau pakai lidi silahkan. Nah ini nih sama ini supaya enak. Nah mau pakai lidi silahkan untuk ininya membolonginya ini melubangi gitu. Mau pakai lidi silahkan, mau ini silahkan, atau mau apa juga silahkan, mau langsung sama pinsetnya digini juga silahkan. Upaku tiasa urangnya. Upaku tiasa asa ulah jero teuing. Tusuk sate tiasa. Yang terpenting jangan terlalu dalam. Tusuk sate tiasa bisa dengan lidi juga bisa, dengan langsung sama ininya bisa, mau pakai ini juga bisa gitu. Ini bekas HP nih, HP dulu. Itu untuk posisi diamnya benih berarti. Benih. Nah, tapi berarti kan ini mah ada tanda ya, segini juga cukup. Jadi jangan terlalu dalam juga, Kang. Kalau terlalu dalam juga nanti pembenihnya juga terhambat, Kang. Oh, pengaruh ya. Pengaruh Untuk perkembangan. Biasanya busuk si itunya teh. Si bijinya itu busuk atau telat berkembangnya. Itu beda. Terlalu keluar pun jangan, gitu kan. Kecuali kalau penyemaian benih ini apa itu bayam mah kan ininya basahin gini aja cukup. Nah itu, Kang. Nah mana itu para belauk gitu. Nggak para belauk ya, Kang. Nah jadi gini kawan-kawan semua. Jadi awalnya kita sebelum pembenihan berarti kita harus sediakan dulu Rokul. Ininya apa yang diperlukan untuk pembenihan satu, yang ini namanya rokul. Terus berarti mau lidi, mau apapun, mau paku juga untuk melubanginya ini bisa melubangi rokul. Terus pisau atau gergaji besi atau cutter juga bisa. Ini untuk apa? Oh itu mah jidar, nggak usah untuk itu. Untuk ngambil benih. Saya biasanya pakai ini, Kang. Ada yang langsung pakai ini juga. Ini dibasahi bisa, atau dengan lidi dibasahi di gini, tekan jadi nempel, simpan bisa. Tapi saya sukanya pakai pinset gitu. Kang Ojanggot. Oh, tiasa Kang Ojanggot bisa. Jadi lebih jadi gimana kebiasaan. Enaknya pakai ini, berarti kebiasaannya saya pakai ini. Yang kebiasaannya dibasahi. Nah, tapi kalau yang dibasahi, kalau ininya harus dipas, Kang. Jadi kalau ini kan basah, ini kebasahi kan semuanya pasti nanti teh nempel gitu. Nah, ada kan, ada basahnya bekasnya di sini. Nanti itu harus ditanam semuanya. Kalau kering begini ada sisa, ini bisa dimasukkan lagi tadi ke bungkusnya.
Tapi ini untuk satu lubang ini satu bibit kan? Satu bibit, satu bibit. Tidak boleh 2 atau 3. Itu akan akibat terhambat juga. Jadi kalau ini dua, Ya. pertumbuhan dengan yang satu ini akan berbeda. Ini yang satu lebih besar, akan cepat perkembangannya besarnya. Kalau yang dua di sini itu biasanya kecil-kecil, atau yang satu besar, yang satu kecil. Berebut gitu ya. Berebut makanan, gitu, nutrisi gitu. Nah gitu. Terus kita coba Akang terusin. Punten ya Kang, kan diajar sanes nyuruh gitu. Memerintah. Tuh kan. Nah, gitu. Sahabat, ternyata untuk menjadi seorang petani hidroponik itu tidak sembarangan ya. Tetap ada aturan dan ukuran, di mana kita juga harus bisa mengukur media dan bibit ini supaya terpakai dengan baik. Ya, gitu. Tidak betul. percuma ada yang Tidak terbuang. percuma, tidak ada terbuang. Dan ternyata berhidroponik juga ketelitian nomor 1 juga ya Kang, ya? Ya, ketelitian nomor 1 juga. Tidak sembarangan hayang gancang hiu opat isian. Oh, enggak bisa. Biasanya Tetiasa gitu. Tetiasa Kang, enggak bisa. Itu tetap gitu. Nah, ini dalam bibit juga kan ingin lihatnya kan ada yang besar, ada yang besar, ada yang kecil. Ini perkembangannya udah beda seperti tadi halnya. Akan kenapa ini kok ada yang perkembangannya agak yang ada terlambat. Nah, contohnya bibit yang kecil begini juga biasanya agak lambat untuk. Jadi saya harus pilihnya yang gede-gede gitu ya. Kalau lebih baik yang gede-gedenya dulu, yang hitam-hitam ini nih. Yang kecil disimpan dulu. Gitu. Terus kan ada bibit yang muda, bibit yang betul-betul sudah tua gitu. Makanya pemilihan benih itu paling utamakan dulu. Jadi jangan asal benih gitu. Jadi bagusnya untuk pemula harus banyak belajar dan bertanya gitu. Iya gitu kan. Jadi orang Sunda mah ulah nanya awanan itu. Nah, gitu. Kamu kolot begog mah gitu. Supaya hasilnya juga bisa lebih baik Memuaskannya ya lebih baik, betul. Apa salahnya kita bertanya? Ya gitu. Tapi pertanyaannya ulah bukan ke ahlinya Ya mungkin iya harus gitu. ke orang yang berhidroponik juga. Ya gitu. Jangan saya bertanam hidroponik, saya nanya ke tukang pijit udah Wah nyambung Kang. Nah, gitu Kang. Terus tapi untuk kedepannya Kang belajar sendiri, maksudnya belajar sendiri untuk apa? Eksperimen sendiri. Ini gimana nih benih bikinan sendiri kita benihkan. Terus ini benih yang biasa dan ini benih yang telah diunggulkan. Ya, coba aja semuanya. Jangan takut untuk mencoba. Nah, jangan takut mencoba, tapi jangan langsung semuanya. Nanti kalau gagal semuanya nepat tarang. Pejet. Seperti saya gini, percobaan hanya atasnya saja. Gitu. Tomat model itu percobaan nutrisinya hanya seberapa? 12 tuh 12 buah saja gitu. Kalau kelihatan sudah berhasil baru gitu. Pede. Jangan dulu langsung semuanya kita. Kurang bereskan lah ya. Ya, betul. Beresin dulu. Gitu, beresin dulu. Jangan lewat ya Kang. Alhamdulillah gitu. Iya, ayan udah lewat Kang. Nah, ini yang ini belum. Atasnya kayak dilebat ya. Mana? Ayo tuh. Jeroting berarti Kang. Nah, jangan terlalu dalam Kang. Nah, segitu aja. Udah. Segitu. Asal masuk. Jadi jangan terlalu dalam, jangan keluar. Nah, gini kawan-kawan semua, di dalam hidroponik ini pun juga ada aturannya, ada tata cara, maksud saya itu ada tata caranya. Tapi insya Allah tidak ada yang sulit. Gimana Kang, ada yang sulit enggak? Alhamdulillah sampai saat ini proses belajar bisa saya ikuti dengan baik, karena kembali yang penting kita mau ya. Jadi kan dalam belajar ini tidak harus diulangi lagi kan. Betul. Jadi sekali belajar insya Allah sekali bisa kan gitu Kang ya. Jadi tidak ada yang sulit kan.
Insya Allah ya. Nah, dari proses pembibitan ini, dari biji ini untuk jadi bibit berarti hitungan hari Kang ya? Mantap, pertanyaan yang mantap. Bagus. Dikirain mau nanya lagi kan. Nah, ini prosesnya itu ini 14 hari Kang di dalam nampan ini. Nanti. Ya, barisan dulu. Ini sekadar ini aja ya. Kalau semuanya langsung 4 agak lama mungkin. Nah, begini Kang. Nanti terusinnya nanti ya. Udah bisa kan ini? Nah, ini kan di nampan ini nanti 4 itu kan berjejer ya begini. Nah, yang seperti yang Akang kemarin ini tanam. Nah, ini mah hanya contohnya saja. Nah, ini baru kita kasih air. Tuh, nanti saya ambil dulu airnya lupa. Nah, ini air kan ya. Saya bawa air tadi lupa. Nah, ini kasih airnya air biasa dulu, jangan air yang nutrisi. Nanti kalau bikin nutrisinya nanti nanti lagi ya Kang ya, Belakangan kita belakangan. Nah, ini air biasa dulu selama 7 hari Kang. Jadi jangan sampai terlalu banyak airnya juga sampai tenggelam, ini nggak boleh Kang. Nanti busuk. Nah, ini kan Rockwool tuh kan penyerapannya bagus. Nah, kenapa Rockwool? Nah, Rockwool itu karena udah dikhususkan untuk hidroponik yang menciptakan orang yang ahli ini. Jadi khusus bagi hidroponik. Rockwool juga Rockwool juga ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sedang. Ya kita yang pilih yang sedang-sedang aja. Itu kalau yang lebih murah juga ada, tapi saya belum sempat coba dengan yang lebih murah gitu. Ini kualitasnya ya? Ya, kualitas mempengaruhi. Ini harganya satu meter tadi 80.000 kan? 80.000. Tetapi lumayan. Untuk beberapa pemakaian itu? Banyak itu Kang. Ini aja udah berapa kan tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 13 atau 14. Begini, 25 cm itu. 4 kali lipat jadi ini ya? Jadi intinya nggak rugi lah. Nggak akan rugi, sebanding nggak akan rugi kalau kita Rockwoolnya beli benihnya terus abemiknya nggak rugi, insya Allah. Apalagi kalau bisa menjual sayuran hidroponiknya kepada orang-orang yang sudah mengerti hidroponik, pasti mahal juga dibeli biasanya. Tapi kita mah jangan dulu jual mahal-mahal lah, standar aja. Jual murah aja gak jangan. Kalau lebih murah ya pokoknya standar aja lah. Insya Allah standar juga kan, saya standar hanya 2.500 Kang. Satu ikat tuh besar segini. 2.000, tapi tertutupi semuanya. Alhamdulillah. Nah, ini jadi begini Kang. Sampai ini basah, kita simpan. Ada juga disimpan di dalam gelap dulu atau ditutup sama plastik hitam. Tidak jadi masalah karena ini mas sayuran sehari saja sudah pecah benihnya. Sudah pecah gitu. Kalau maksud ditutup itu apa? Supaya lebih cepat pecahnya. Kecuali lah kalau mau ditutup mah cabai keriting maupun cabai besar, tomat, itu harus ditutup. Sayuran buah berarti termasuknya harus ditutup. Sayuran buah harus ditutup. Kalau sayuran ini mah 1 hari juga. Nah, sekarang ini akan bikin. Nanti semualah bikin. Besok juga sudah pecah benih, sudah mulai tumbuh. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa air biasa dulu? Nah, karena ini tidak tidak memerlukan nutrisi dulu. Benih ini kalau tidak untuk pecah bibit itu tidak perlu nutrisi ya? Nutrisi dulu gitu. Kalau langsung pakai nutrisi biasanya pas begitu pecah benih mati juga kan, kebakar gitu. Mati juga. Jadi nggak perlu. Dan selama 7 hari habis airnya kita tambah lagi selama 7 hari dengan air biasa tetap. Mereka atau ini tumbuhan belum memerlukan nutrisi karena masih ada bekas-bekasnya atau nutrisi-nutrisinya itu di biji-bijinya. Nah, sudah 7 hari baru kita kasih nutrisi
dengan ukuran yang saya biasa lakukan langsung saya 1000 ppm sampai 7 hari, berarti 14 hari di sini. Sudah 14 hari kan udah tumbuh besar yang kemarin di 14 hari itu 14 hari. Nah, baru kita langsung ke pembesaran. Di pembesaran itu 1200 ppm yang saya lakukan. Komposisinya berbeda-beda gitu. Berbeda-beda. Untuk di bibit, Heeh, benih, baru ke pembesaran. Jadi ada aturannya juga. ada aturannya gitu. Kalau ada juga sebagian teman gitu yang bikin hidroponik khusus pembenihan begini, sudah 7 hari kita dipindahkan kepada peremajaan. Peremajaan itu lubang-lubangnya pada dekat-dekat kan, nggak jauh-jauh 15 cm, nggak, paling 5 cm lah. Nah, untuk perawatannya kan apa perlu dirawat untuk pembibitan ini atau cuma dikontrol aja? Kontrol aja air kan, air belum ada apa-apa, pokoknya kontrol aja air gitu. Air ini pasti habis. Tapi untuk luput nggak pengaruh kan? Nggak akan ada dulu. Nggak ada, kan? Biasanya tumbuhnya lumut begitu sudah kita kasih nutrisi, karena kan oleh sinar matahari, nah itu baru tumbuh lumut. Ternyata para petani hidroponik walaupun bukan ahli, mereka orang-orang yang berpikir. Tanpa berpikir tidak akan terdapat komposisi yang baik kan? Iya. Walaupun bukan ahli, bukan pakar, petani hidroponik adalah orang-orang yang hebat. Salut untuk petani hidroponik ya. Amin. Selanjutnya apa nih Kang nih? Nah sudah itu kita simpan ini. Kita simpan, mau ditutup atau enggak apa-apa. Nanti kalau mau dicoba nggak apa-apa, yang satu ditutup, yang satu enggak gitu. Tapi kalau lebih baiknya kalau yang ditutup biasanya ditutup cabean lah gitu. Cabean bukan maksudnya itu cabai keriting, bukan. Ya lo ya Robi ya Karim, jadi cabai keriting, cabai merah, tomat, terong, ya itu biasa ditutup. Untuk sayuran buah. Ditutup gitu, karena kan beda gitunya, sprout atau disebutnya pecah benihnya lah gitu. Nah ini mah 1 hari juga pastilah. Tinggal dikontrol habis air tambah, habis air tambah, itu aja ya. Begitu aja. Untuk bibit tidak perlu perawatan yang Yang berlebihan. rumit ya, yang rumit nggak usah. Cuman tetap hidroponik itu intinya air. Air. Terus ininya nampannya awas kan ada suka nampan bekas, ini seperti bekas harus dibersihin dulu kan, karena kan nampan bekas itu suka ada lumut, bekas lumut, bersihin. Ya maksudnya itu tadi lumut berpengaruh nggak? Pengaruhnya gede. Lumut itu pengaruhnya itu memperhambat pertumbuhan. Memang tidak terjadi masalah, dan masalahnya dalam pertumbuhan. Gerbutnya tuangannya Jadi kerdil nantinya ininya gitu. Jadi keduluan lumut, lumut yang tumbuh banyak gitu. Di hari ini saya udah bertambah lagi satu Alhamdulillah. Satu tahapan ya. Sebelum benar-benar berhidroponik ternyata harus ada beberapa bagian yang memang dipelajari juga. Gitu. Karena bibit ini tidak jual mungkin ya. Bibit yang gede itu enggak Jadi harus disemai oleh kita sendiri baru bisa menanam ini. Kecuali kalau ada yang minta permintaan, saya perlu bibitnya yang gede ini, silakan lihat dulu gitu, kepake ambil. Itu kan semakin tertarik nih. Jadi tetap dari sebelumnya saya tetap hidroponik kan Indonesia. Amin. Impor sayuran impor. Insya Allah. Terus ini Kang, nanti sudah ini abenik ya. Nanti cara bikin abeniknya gimana gitu. Kita abeniknya jangan bikin beli dulu lah gitu ya, supaya nggak tambah pusing kan. Harus bikin mah kan banyak rangkaiannya, harus dihitung dulu kan gimana ini bisa menghasilkan begini, berarti harus ada perhitungan. Benar kata-kata saya, orang petani hidroponik dan orang-orang yang hebat karena berpikir terus. Jadi insya Allah itu karena Allah. Ganteng, tapi kan berpikir, berinovasi, bereksperimen, menghasilkan sesuatu. Nah itu, insya Allah mudah-mudahan juga ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya Kang. Amin. Bisa menjadi edukasi, bukan berartinya saya ini memvideokan atau menggurui ya. Bukan menggurui lah gitu kan ya. Kita sambil sama-sama belajar. Terus bukan berarti kita ini
ingin menjadinya, tapi ingin berbagi pengetahuan gitu. Jadi sharing dan bisa bermanfaat lah jadi kita. mudorot wae Amin amin. orang anu menghasilkan sesuatu walaupun tidak terasa oleh kita, mudah-mudahan bisa terasa oleh orang Amin lain. amin. Mengedukasi orang untuk bisa berhidroponik kan udah jadi sesuatu. Amin kan? amin amin amin. Sampaikan ini dalam saya. Nah gitu kan. Betul. Ilmu bermanfaat. Nah, itu ini juga sama. Baligu ani walau ayah. Gitu ya. Alhamdulillah. Itu baligu ani walau ayah, ini juga ayat-ayat Allah yang tidak tertulis gitu ya. Gitu yaitu yang tersirat. Gitu. Alhamdulillah betul juga kan. Jadi begini mungkin Ya. untuk sekarang hari ini karena cuaca tidak mendukung, bukan tidak mendukung. Jadi maksudnya mudah mendung. Semua cuaca apapun itu Mendukung. dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tidak ada cuaca yang buruk, tidak ada hari yang buruk. Yang buruk tuh perasaan. Gitu ya. Nah, saya Jadi hanya mungkin buruk dan tidaknya itu mungkin pandangan mungkin ya, karena sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan yang terjadi sesuatu di dunia ini atas kehendak Allah. Mungkin kalau ada yang kemudorotan atau apapun itu karena kesalahan diri kita semua, tetap Allah Maha Kuasa memberikan yang terbaik bagi umatnya gitu. Jadi kalau ada apa-apa mah itu mungkin kesalahan diri kita. Contohnya seperti tadi, kalau kita salah cara menanamnya, bibitnya itu bukan salah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti salah kita karena satu kurang pengetahuan, mungkin pengalaman, tidak teliti, atau asal-asalan gitu. balik itu Nah gitu. Jadi tetap Allah maha sempurna, maha baik, dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu datangnya dari diri kita karena silap, lupa, ataupun jadi dakwah kan gitu Kang jadi dakwah coba. Alhamdulillah kawan-kawan, terus terang saya bersyukur ditemukan kembali dengan sahabat lama saya. Amin. Kalau sudah Alhamdulillah. lama kita tidak diberjumpakan dengan media YouTube, dan ada ketertarikan saya untuk belajar. Alhamdulillah ilmunya walaupun bertahap sedikit, alhamdulillah sedikit pula saya kuasai, dan yakin bahwa seorang petani hidroponik adalah orang-orang hebat. Amin barakallah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Gitu. Mungkin begitu aja Kang dulu ya. Itu karena ini Mohon bisa karena waktunya di tengah ini. amin alhamdulillah, sami-sami nuhun. Ya para sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kesalahan kami berdua. Apapun yang saya videokan ini bukan untuk apa-apa, hanya saling sharing, membagikan pengalaman, bukan untuk menjadikan sesuatu hal yang Bazir. ya yang gitu. Jadi yang terpenting saya bisa bermanfaat mungkin, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kesalahan karena saya itu bukan ahli dan bukan pula menggurui. Begitu kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.